Mutiara Anissa Nur Amalia dari kelas 109 kelompok 3 akan menunjukkan tradisi dari Desa Dawu yang bertemakan Tedak Siten. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vanella Selmelani dari kelas 109 nomor absen 36 dari kelompok 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Setiahati dari kelas 109 absen 30 dari kelompok 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Johan Immanuel Rizka Febi dari kelas 109 absen 22 dari kelompok 3. Hai, nama aku Alia Syifa Eltiani, nomor absen 8 dari kelas 109 kelompok 3. Hai, perkenalkan nama aku Abdulliani Jamalani dari kelas 109 absen 10 dari kelompok 3. Berasal dari kata tegak yang berarti menginjak dan sitan yang berarti tanah. Jadi Tedak Siten merupakan tradisi yang dilakukan oleh anak 7 bulan untuk pertama kalinya menginjak kaki di tanah. Tedak Siten itu berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah, yaitu bertepatan di daerah Mataraman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdulliani Jamalani dari kelas 9 absen 10 akan menanyakan beberapa hal mengenai Tedak Siten. Jadi, tradisi Tedak Siten itu bertujuan untuk apa? Tujuannya kita tidak meninggalkan istilahnya adat Jawa, harus dilestarikan karena itu istilahnya adiluhung, jadi peninggalan orang Jawa dulu kita melanjutkan atau meneruskan kebudayaan biar langgeng istilahnya. Kalau orang Jawa itu punya ciri khas atau tradisi, entah itu terutama kalau nikah itu kan ada adatnya macam-macam. Kalau Solo gimana, Jogja gimana. Nah ini kalau punya anak, sebelum punya anak kita hamil 7 bulan itu juga ditasakuri berupa tingkepan rujaan itu biasanya. Setelah itu nanti kalau bayi keluar itu kan orang tua, sebagai orang tua kita sebagai wujud tasyakur pada Allah, pada yang pencipta, sang pencipta, itu kita syukuri, entah itu dari 5 hari, 7 hari itu akikoh. Kalau maaf ya, kalau orang Islam kan ada acara akikoh, atau 1 bulanan, atau 3 bulanan, atau 7 bulanan, terus 1 tahun. Pada umumnya itu kalau daerah sini, tapi lain daerah lain caranya. Ada di Padangan Cepu itu cuma 40 hari. Tradisi adat umumnya gimana gitu, jadi tidak harus berapa kali enggak itu juga tertulis di Al-Quran. Cuma ini sarana untuk orang Jawa punya adat sendiri-sendiri. Contohnya kalau orang Jawa sini umumnya 7 bulan diramekne, ditasakuri lebih meriah lagi, itu maksudnya itu. Jadi biar nggak hilang tradisional itu loh, tasakuran 7 bulanan itu budaya Jawa itu. Ya, lanjut. Tedak Siten itu biasanya dilakukan pada anak berusia 7 bulan ya, atau kalau orang Jawa piton enaknya ya, atau 7 bulan pasnya itu. Kalau itu ada bedanya, kalau orang Jawa, kalau cewek 6 bulan ke atas 7 ngancik menginjak 7 bulan. Tapi kalau cowok 7 bulan menginjak 8 bulan. Itu kan kalau ditanya apakah sama antara upacara adat itu umur itu apa sama? Tidak, ada bedanya, selisih cuma 1 bulan. apa saja perlengkapan yang dipersiapkan untuk Tedak Siten? Macamnya banyak sekali, terutama kita sebagai orang Jawa, misalkan kalau tasakuran pastinya masak nasi buat bujeng atau tumpeng itu, terus dan sebagainya. Misalkan lauknya tuh macam-macam. Nah kalau di sini lauknya ini ini apabila anak memilih alat tulis, kalau itu sudah masuk kurungan ya. Ini yang belum dimasak kalau orang 7 bulanan. Itu yang banyak pada orang meninggal. Karo weh ini mesti enak enggak luweh enak. Tapi itu pada orang Jawa, adat Jawa, bisa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu yang istilahnya tidak
harus semua punya acara tasyakuran itu enggak, tergantung orang tuanya memang pinginnya ditasyakuri rame-rame dengan sebayanya itu. Terus yang keempat, upacara adat ini digelar sebagai bentuk upacara adat ini maksudnya biar kalau kita tidak menghilangkan tentang adat, istilahnya 7 bulanan itu maksudnya kedaksitan itu kita melanjutkan melestarikan. Jadi adat tersebut dilestarikan sebagai wujud kalau kita itu orang Jawa. Jadi itu biar tidak hilang adat itu, gitu. Adat budaya maksudnya itu. Nah itu anak kecil perlu dijelas nih, karena kalau wani oleh wani lah kan nggak boleh gitu maksudnya. Putih suci, artinya suci, dia tahu suci. Suci itu berarti apa? Anak kecil kan gak masuk akal mbak sing diundang pada mulai anak kecil-kecil sebaya nih paling maksimal ini 5 tahun balita, jarang yang SD diundang. Itu suci maksudnya bersih hatinya. Saya memang satu-satu saya istilah tak onceki tak jelas biar lebih detail, dia artinya maksudnya tahu gitu deh. Terus merah muda ini darah merah, darah putih ibu itu menyatu menjadi janin itu tadi. Terus kuning terang, jalan lurus, seperti kita kalau lewat jalan raya ada lampu kuning itu berarti itu. Terus ya hijau alam lingkungan termasuk ini kesuburan bisa, biru angkasa atau ketenangan. Kalau ungu kesempurnaan atau utuh. Tuh, sampai di sini dulu saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan. Ini yang perlu kita berani, tidak berani tapi nek kula nun sewu, nek jelas besok itu ada 7 bulanan tahun masih pengen langsung. Saya kan langsung itu praktek. Jadi bisa ada 7 bulanan yang jadi Farel, Mbak Ulfa, Lore, Mas putih boleh, kacang hijau boleh, sebenarnya itu semua juga mengandung makna. Jadi, artinya adalah kelak waktu anak untuk belajar berdiri dan berjalan serta mengenai tanah sebagai pijakan. Sebagai kita, sebagai manusia, pastinya kita kalau menginjak itu di tanah kan, nggak mungkin langsung di keramik atau di maksudnya di ester. Pastinya mengenai pertama adalah tanah, apalagi kita berasal dari tanah, iya itu kan. Makanya nek kelihatan sidik lah gampang ngongkoten lah, memang dari tanah asalnya. Jadi kita pahami wajar kalau kita nggak punya keringat itu kurang sehat gitu loh ya. Maksudnya itu. Terus ini arti kemudian anak dituntun ke menginjak jadah ada 7 tetel warnanya, yang artinya anak diharapkan mampu untuk mengatasi segala masalah dan kesulitannya. Itu untuk panutan misalkan, entah untuk panutan apa ya, yang kecil-kecil itu kita sebagai istilahnya umatnya, yang satu itu yang mimpin lah. Jadi ini kita jamaah itulah untuk buceng ya, buku sing kenceng ya, udah ada ya bisa itu kan. Kita punya sesembahan, yaitu kita percaya pada Allah. Dan kemandirian pertama ya kan, mulai dari kecil sudah bisa cari makan sendiri ya kan. Kalau nggak bisa biasanya kalau sebelum bisa itu didampingi orang tua biasanya untuk mengatasi ketakutan sang buah hati ditemani oleh sang ibu, maksudnya babon. Dan itu kan babonnya dari ayam juga itu di dalam kurungan tadi ya kan, dan sudah sediakan sebagai berbagai macam benda, misalkan ada mainan, barang berharga atau perhiasan dan uang, alat tulis, Al-Quran, buku dan lain-lain. Misal ini ada juga apabila anak memilih alat tulis, kelak sang anak akan menjadi penulis atau notaris, itu bisa saja kan, sekretaris juga bisa, itu tambahan saya. Apabila memilih Al-Quran, anak akan menjadi ahli dakwah atau ustadz-ustadzah atau bapak pendeta, bisa kalau orang Kristen seperti Mas Juju besoknya melanjutkan bapaknya ya kan. Terus dan apabila memilih perhiasan, sang anak akan menjadi jutawan, misalkan itu kalau perhiasan. Pada umumnya jarang dikasih perhiasan, pada umumnya ya Yasin atau buku atau HP atau uang apa gitu, biar jadi entah itu sebagai pegawai bank atau gimana, yang penting masuk akal, ada ini mah artinya gitu. Dan apabila memilih ini tadi jutawan darah dan lain-lainnya, itu tinggal kita yang mengasih di dalam kurungan gitu ya. Sebelum kita kerja kan biasanya
ambil apa saja besok. Terus jurusan saya ini di sebuah kantor itu kan sesuai jurusan saya, sesuai apa itu hobi saya. Jadi di situ macam-macam artinya gitu. Terus dilanjut. Apa filosofi pada saat pemandu bayi menyebar uang koin? Itu dilatih anak itu sejak kecil, dilatih berbagi pada temannya, terutama yang diundang. Itu kan diawali dari uang koin. Di sini juga nggak ada harus uang koin, uang apa nggak ada. Tapi ini sebagai saya mengartikan, memanjang lebarkan dari sebuah arti uang tadi, namanya UB. Nah, kalau sahuran kan orang meninggal, sahuran duit. Tapi kalau kita acara tegak siten atau 7 bulanan itu dinamakan UB. Itu anak kecil dilatih berbagi pada temannya, diawali dengan uang koin. Kalau anak kecil kan uang koin, kalau nanti sudah sukses, tadi kan kerja, kuliah, sukses itu uang gede, itu dilatih berbagi pada temannya, ke lingkungannya. Apa bayi saat tegak sinten dimasukkan ke dalam kurungan ayam dan apa saja? Pilihannya diantaranya kalau sudah habis naik tangga termasuk ke kurungan. Intinya anak itu biar punya istilahnya habis berhasil naik tangga, ujung kurungan sudah sukses naik kan tadi masuk tangga ini maksudnya kita sebagai orang Jawa dimasukkan di rumah, karena di rumah dicepak yopai. Misalkan di dalam kurungan itu tadi kan ada macam-macam. Kalau di sini disebutkan ada uang logam, ada ini ya, anak setelah dimasukkan ke dalam kurungan ayam, kenapa ayam yang dipilih? Maksudnya, kenapa kurungannya ayam, kurang kurungannya ayam kok dipilih? Nah, itu karena ayam mengajarkan kemandirian, utama ya kan? Mulai dari kecil sudah bisa cari makan sendiri ayam, ya kan? Kalau yang gede, terus namanya di sampingnya, terus dikasih lauk-lauk itu selera aja, gitu. Lanjut. Jawabannya mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, meskipun itu sebuah jawaban yang ringan, namun kita kalau tidak sadar kadang tidak menjawab, itulah ada itu aja kan. Iya, makasih. Perkenalan dari saya, tak kenal maka tak sayang. Saya namanya bisa dipanggil Panti. Berhubung saya dinamakan masih muda atau tua, terserah, monggo bisa dipanggil Mbah Panti aja sudah cukup gitu ya. Yang nama panjangnya Sri Harpanti. Terus saya istilahnya menekuni atau hobi saya sejak sekolah dulu. Memang saya suka memandikan bayi, pasaran itu maksudnya itu, dan selainnya bikin, insya Allah saya jadi bidan, jadi guru. Ternyata semuanya gagal. Sekarang jadi Mbah Dukun Baye, termasuk temannya Mbah Ni, itu juga saudara saya. Dan dari saya perkenalan itu cukup itu aja ya, nggak usah panjang lebar ya.